Shalom, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Yeremia pasal 1 ayat 5. Firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita semua. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan di saat ini, di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima, saya memberikan tema yaitu, kita telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Kita telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Kitab Yeremia ini adalah kitab yang ditulis oleh Yeremia itu sendiri pada tahun kira-kira 585 sampai 580. Yeremia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan kitab Yeremia disebut sebagai kitab nubuat yang menyebutkan bahwa Yeremia adalah seorang nabi yang meratap, yaitu nabi yang membawa amanat keras, namun berhati lembut dan hancur. Kita boleh lihat di dalam Yeremia pasal 8 ayat 21. Karena luka putri bangsaku hatiku luka, aku berkabung kedahsyatan telah menyergap aku. Dan Yeremia 9 ayat 1. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali kepada Yeremia pasal 1 ayat yang 5. Kita akan pelajari apa maksud dari ayat ini. Kita akan pelajari apa maksud dari ayat ini. Firman Tuhan melalui kitab Yeremia pasal 1 ayat 5, saya membagikan dalam 2 poin. Dan yang pertama yaitu sesuai dengan bagian A, di situ dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan yang poin yang pertama yaitu sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Di dalam kitab Yeremia, sebelum Yeremia lahir, Allah sudah menetapkan dia dan dia akan menjadi seorang nabi. Sebagaimana Allah telah memiliki rencana bagi hidup Yeremia. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan sudah mempunyai rencana bagi setiap orang. Sasarannya adalah supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya sambil membiarkan Tuhan menggenapi setiap apa yang menjadi rencana di dalam kehidupan kita. Seperti halnya Yeremia, hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam kehidupannya begitu banyak penderitaan. Namun di balik penderitaan itu, Allah senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang terbaik di dalam kehidupan Yeremia, dan sama halnya dengan kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah dan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita boleh lihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya dengan kehidupan kita yang masuk di sekolah teologi atau sekolah STT. Sebelum kita merencanakan masuk ke kampus STT, Tuhan sudah merancangkan semuanya. Tuhan punya rencana bagi kita. Apalagi kita yang masuk ke kampus teologi, Tuhan sudah mengenal kita lebih dahulu sebelum kita lahir.
Dan Tuhan sudah menetapkan kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam pelayanan, baik itu di gereja maupun di sekolah, untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia dan menjangkau orang yang belum percaya kepada Tuhan dan mencari jiwa dan membawa kemenangan bagi Tuhan. Apalagi kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus tetap setia melakukan pelayanan di dalam kehidupan kita. Apabila Tuhan sudah mengenal kita, berarti Tuhan telah memilih orang itu dan Dia sudah menetapkan apa yang menjadi tugasnya dan menentukan nasibnya ke depan. Kita boleh lihat di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang kedua, di situ tentang Tuhan memberikan umur panjang kepada orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita boleh lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 29, yaitu sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Allahnya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi semua yang sudah direncanakan Allah dari semula, semuanya Tuhan sudah kehendaki, dan Tuhan akan memberikan rencana yang terbaik di dalam kehidupannya. Kemudian poin yang kedua yang kita pelajari di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima, yaitu dalam ayat selanjutnya bagian B, di situ dikatakan, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi poin yang kedua yang kita pelajari dari ayat ini yaitu menguduskan engkau. Artinya bahwa Allah telah menguduskan engkau. Di dalam kitab Yeremia pasal 1, di situ dikisahkan bahwa Allah telah menguduskan Yeremia sebelum dia lahir. Artinya bahwa Allah sudah memberikan jabatan kepada Yeremia sebagai seorang nabi. Dalam kisah ini, di dalam kitab Yeremia, mengenai panggilan Nabi Yeremia, mengingatkan juga kepada kita tentang panggilan kita di dalam kehidupan kita sebagai calon hamba Tuhan. Bahwa artinya Tuhan telah menguduskan kita sebelum kita lahir. Artinya Tuhan telah menguduskan kita pada saat kita dalam kandungan ibu kita. Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kita boleh lihat di dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai 5. Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 5 dan Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-15. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah telah menguduskan kita menjadi hamba Tuhan bagi bangsa kita dan bagi semua orang. Nah, saudara-saudari, jika Tuhan telah menetapkan kita sebagai hambanya, maka Tuhan akan menyertai kita dengan kuasa-Nya. Jika Tuhan telah menetapkan kita sebagai hambanya, maka Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita melakukan pelayanan. Terkadang di dalam kehidupan kita akan mengatakan bahwa saya takut untuk melakukan tugas dalam pelayanan. Sama halnya dengan Yeremia. Sebelum Yeremia diutus oleh Tuhan dalam pelayanan, sebelum dia diutus untuk mengabarkan Injil, dia mengatakan bahwa Tuhan, saya masih muda, saya belum pandai berbicara. Sama halnya dengan kehidupan kita. Terkadang kita merasa takut jika ditugaskan untuk memimpin ibadah di tempat umum, karena kita takut untuk berkata hal yang salah dan kita takut untuk berbicara di depan banyak orang. Tetapi firman Tuhan di saat ini mengingatkan dan menguatkan kepada kita bahwa jika kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka di balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Maka dimanapun pelayanan kita,
sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan telah menguduskan kita, maka Tuhan akan menyertai kita dan punya rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, yang Tuhan mau, jika kita telah dipilih oleh Allah dan Tuhan sudah memberikan karunia masing-masing bagi kita, maka lakukanlah itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka yakinlah Tuhan selalu menyertai dan kita sebagai pilihannya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya mengakhiri khotbah singkat saya mempunyai kesaksian singkat. Waktu saya masih SMA, saya mengalami sakit di bagian jantung, yaitu penyempitan pembuluh darah. Saya berencana akan kuliah di STT Blessing Makassar, tetapi pada saat dalam perencanaan, pada saat saya mengisi brosur dan sudah merencanakan untuk berangkat ke Makassar, saya mengalami drop dan saya masuk ke rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa saya tidak boleh terlalu capek dan tidak bisa jauh dari keluarga. Dan kemudian karena sakit penyakit saya, orang tua mengatakan bahwa tidak usah kuliah jauh-jauh. Nah, tetapi satu hal yang saya selalu ingatkan dan saya selalu katakan kepada orang tua saya dan keluarga saya, bahwa saya mau menjadi pelayan Tuhan. Saya mau menjadi pelayan Tuhan apapun yang terjadi. Baik itu saya di kampus maupun di tempat pelayanan. Jika saya kambuh atau penyakit saya kambuh dan itu semua sudah terjadi, itu semua adalah rencana Tuhan. Itu semua adalah rencana Tuhan. Jadi setelah saya batal untuk masuk ke STT Blessing Makassar, saya dikenalkan STT Starsloop atau STT Rastamar dari sepupu saya, Ibu Pendeta Santi Samudia. Dia memberitahukan bahwa ada kampus di Luwuk, dan saya memberitahukan kepada orang tua saya dan keluarga saya ingin masuk ke tempat itu. Dan pertama kali saya masuk, saya tidak tertarik, tetapi saya menaruh dalam hati saya bahwa jika saya mau masuk menjadi seorang hamba Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang harus saya hadapi. Jika saya berhasil menghadapi tantangan itu, maka saya dikatakan orang yang menang. Jadi, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, setelah itu saya masuk di kampus STT Starsloop dan bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman. Dalam menjalani kuliah sampai semester 4, ada begitu banyak liku-liku, cobaan, tantangan, tapi saya tetap berdoa dan berkata kepada Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan bahwa jika Tuhan telah memilih saya, dan pasti Tuhan akan menyertai saya dimanapun saya berada. Dan puji Tuhan, hal yang luar biasa yang saya dapatkan pada saat saya bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berdoa dan yakin di balik semua rencana Tuhan, itu akan indah bagi saya. Dan pada saat ini puji Tuhan, penyakit saya sudah tidak kambuh lagi, dan semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Dan saya yakin itu semua adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan saya, dan pasti rencana Tuhan akan indah bagi kehidupan saya dan saudara-saudari. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu satu hal yang kita harus tanamkan dalam kehidupan kita. Jika kita telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan, maka lakukanlah itu dengan sukacita dan jadilah laskar Kristus bagi semua orang dan bagi dunia. Dan marilah kita berdoa bersama-sama, yaitu Tuhan, berikanlah kekuatan kepada saya untuk dapat menyaksikan kemurahan Tuhan bagi orang lain dan bagi sesama kita yang belum percaya kepada Tuhan, dan kita boleh mengubah dunia menjadi
sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah firman Tuhan, semua yang diberkati. Haleluya. Amin.